Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menghitung nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban zaman yang jahiliyah menuju peradaban zaman yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Rahasia di Balik Ibadah Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan merasakan suasana Idul Adha atau Idul Kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pada hari tersebut kita dianjurkan untuk bertakbir, memuji dan membesarkan namanya. Atas limpahan nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung ini, yakni ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang dimana dalam beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan sholat, yang merupakan ibadah terbesar dan ibadah yang dihubungkan dengan anggota badan terbesar dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu merupakan amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa kalau sholat seorang hamba diterima oleh Allah, maka amalan ibadah lainnya pun akan diterima. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 disebutkan bahwa fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Allah, kurbanlah, sembelilah sembelihanmu karena Allah. Kemudian dalam beberapa ayat Al-Quran yang lainnya digandengkan antara ibadah kurban dengan sholat, sebagaimana disebutkan bahwa Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, kurbanku karena Allah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan digandengkannya dua ibadah besar ini menunjukkan bahwa berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah untuk Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar dan mengandung upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan hakikat dan hikmah disyariatkan ibadah kurban ini, yakni untuk mewujudkan keikhlasan, kecintaan yang tulus karena Allah dan ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging sembelihan yang kamu sembelih, tidak akan sampai kepada Allah karena Allah tidak butuh makanan, Allah tidak butuh pemberian dari manusia, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hati kita sebagai makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghamburkan harta kita, dan bahkan bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih sembelihan kemudian kita bagikan kepada orang miskin dan bahkan kita makan untuk diri kita sendiri. Akan tetapi makna berkurban yang sesungguhnya adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makna berkurban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya ibadah kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 40 yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang artinya adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menundukkan hawa nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Dan mudah-mudahan dengan menjelangnya suasana berkurban yang tentunya ingin kita rasakan dan sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan nanti, semoga semua itu dapat membangkitkan semangat dalam diri kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Semoga Allah menganugerahkan ketakwaan yang hakiki dalam hati kita, dan semoga Allah senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita, supaya kita selalu menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan maupun kekeliruan datang dari diri pribadi saya sendiri. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.